Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, Indonesia itu kaya akan keberagaman, mulai dari suku bangsa, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Ayo simak penggalan cerita berikut ini. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Made berasal dari Bali, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Anak-anak, apakah sekarang kalian tahu apa saja contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan diantaranya adalah yang pertama, kerjasama atau gotong royong. Yang kedua, pertukaran kesenian daerah. Yang ketiga, mengadakan pawai budaya. Dan yang keempat, mengadakan festival makanan tradisional. Berikut ini akan saya berikan contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Ya, yang pertama yaitu misalkan saling menyayangi, yaitu menyayangi ayah, bunda, adik, dan kakak. Contoh yang kedua adalah bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Berikutnya adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh yang pertama adalah kita dalam berteman itu tidak membeda-bedakan teman, baik itu perbedaan agama atau suku. Contoh yang kedua adalah bermain bersama. Berikutnya adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama membersihkan lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan ronda malam. Nah, sekarang manfaat sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua yaitu pekerjaan menjadi ringan, dan yang ketiga adalah terciptanya hidup rukun. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda itu berbeda-beda. Pada materi sebelumnya, kita juga sudah pernah belajar tentang alat musik tradisional seperti angklung, tifa, kendang. Demikian pula dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional tersebut juga berbeda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian terfikirkan bagaimana bunyi tersebut bisa terdengar oleh telinga kita?
Untuk kali ini akan saya jelaskan dengan 3 percobaan. Nanti bisa kalian coba di rumah ya bersama ayah dan bunda. Untuk percobaan yang pertama, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Jadi kita membuktikan apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Ya, seperti di gambar itu. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Seperti pada gambar. Oke, kemudian yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Jadi, kamu mendengarkan apa yang diucapkan temanmu. Apakah suaranya yang disampaikan itu bisa terdengar ke telinga kalian? Nah, ini nanti bisa kalian coba di rumah. Percobaan yang kedua yaitu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi apakah bisa merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang disiapkan yang pertama adalah gelas plastik 4 buah. Yang kedua benang kasur. Yang ketiga paku. Untuk langkah kerjanya yang pertama adalah buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kalian bisa minta tolong ke ayah dan bunda ya. Untuk langkah kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Kemudian yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil tersebut. Dan yang keempat, buatlah simpul agar tali tersebut tidak lepas. Kemudian berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tersebut. Nah, nanti bisa kalian coba ya. Jadi yang satu berbicara berarti gelasnya didekatkan mulut. Dan jika yang mendengar berarti gelasnya diletakkan di dekat telinga. Itu bisa kalian coba nanti di rumah. Dan percobaan yang berikutnya bisa melepaskan benang dari gelas plastik. Kemudian berbicara dengan temanmu melalui gelas plastik tanpa benang. Kemudian dengarkan. Nah, nanti kalian bedakan bagaimana suara yang terdengar jika dengan menggunakan benang dan bagaimana jika tidak menggunakan benang. Ya, nanti bisa kalian coba. Untuk percobaan yang ketiga yaitu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi apakah bisa merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ember besar boleh, ember kecil boleh. Yang kedua yaitu air. Yang ketiga adalah batu koral. Dan keempat adalah corang kecil. Untuk langkah kerjanya, yang pertama isi ember dengan air hingga penuh. Kedua, masukkan corang ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corang tidak menempel pada ember. Jadi seperti pada gambar ya, cara meletakkannya. Dan yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, apakah kalian mendengar suara ketukan batu itu? Nanti bisa kalian coba di rumah ya.
Dari 3 percobaan tadi dapat kita catat bahwa sifat bunyi merambat itu yang pertama adalah bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama adalah sumber bunyi. Ya, jadi kalau kita berbicara berarti kita adalah sebagai sumbernya. Yang kedua, ada media penghantarnya. Contoh pada percobaan tadi yang pertama, kita memakai selang. Ya, berarti medianya itu adalah udara. Dan yang ketiga yaitu ada pendengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Dan yang ketiga adalah bunyi itu dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Jadi bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Dan yang keempat, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya. Oke, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Kalimat kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat ketiga, mereka berencana membersihkan selokan. Dan kalimat keempat, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Dari kalimat pertama, intinya adalah musim hujan itu hampir tiba. Dan kalimat kedua itu menjelaskan bahwa karena musim hujan akan tiba, warga desa akan melakukan kerja bakti. Jadi di sini kalimat pertama itu adalah merupakan gagasan pokoknya. Dan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan dari inti dari
bahwa musim hujan akan tiba, warga desa akan melakukan kerja bakti, membersihkan selokan agar tidak terjadi kebanjiran. Jadi dari kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan gagasan pendukung. Jadi diingat bahwa gagasan pendukung itu adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi seperti itu ya, cara mengidentifikasi atau menentukan yang mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.